Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Irgi Prasetyo, asal Cilacap, kelas 3 PBAB dengan NIM 22411040403 Di sini saya akan eh, merangkum makalah tentang masyarakat Banyumasan. Oke, untuk pertama potret masyarakat Jawa Tengah bagian Barat, Selatan, atau Banyumas pra-Islam. Dalam kehidupan sosial politik, pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Lohor. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membuat Kadipaten Wisaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-10 sampai ke-19. Dalam babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jakakatuhu dan Raden Pakuwon yang saat ini menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Pada saat ini, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Sementara dalam babat Pasir Lohor, Napaktilas Banyumas bisa dilacak nama pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan yang berada di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewaniska dan putranya yaitu Sri Prabu Linggawan Ratu Purnajaya Dewata. Posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas, khususnya Wirasaba dan Pasir Luhur. Selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat atau kerajaan, selain itu kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alasannya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh, bahkan terhegemonogi oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu ada kowak atau coak atau berbicara dengan suara keras, kemudian ada bloak berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris, yang ketiga dablongan atau dablok yaitu senaknya sendiri kalau mengkritik. Kemudian ada ajiban bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Dan dobos yaitu berebut bicara saat mengeluarkan ide. Dan banyol bergurau, dopok orang-orang yang mengeluarkan unek-unek. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal ada Giyung, Adoh Ratu Cedak Watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi dan pusat pemerintahan, tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alam yang subur. Dari sisi kondisi alam, dalam kehidupan ekonomi masyarakat Banyumasan, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa,
Masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di suatu daerah dengan daerah yang lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan para sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Kemudian masuk ke bab selanjutnya yaitu Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Ada beberapa peran dalam Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama yaitu peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa dan abad ke-15. Wali Songo artinya 9 wali, sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seorang Wali Songo meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang ada pada waktu itu ketika belum mengerti apa sebenarnya agama Islam itu. Kemudian relasi bisnis yang terjadi antara para pedagang dari Jawa dan pedagang dari negara-negara Islam dimungkinkan menjadi titik awal penentuan masyarakat Hindu Jawa dengan Arab Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di daerah Leran yang meninggal pada tahun 1082 Masehi. Selain relasi bisnis yang terjadi antara orang-orang Hindu Jawa dan Islam Arab, juga terjadi relasi persemendaan yang melibatkan tidak hanya para pelaku bisnis, melainkan juga pejabat pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada pernikahan yang terjadi antara Prabu Brawijaya dan Putri Campa, Maulana Ishak dan putri dari Raja Blabangan, serta pernikahan antara Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila. Di antara peran yang kedua yaitu dalam Islamisasi wilayah di bagian Banyumas, yaitu ada peran wali dan ulama lokal. Seperti misalnya contoh yang pertama yaitu Syekh Makhdum Ali. Eh, sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat berhubungan dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Pangeran Senopati Mangkubumi. Proses masuknya agama dan budaya Islam di Nusantara masih diperdebatkan oleh para ahli. Siapa dan bangsa mana yang membawa agama ini sampai hari ini masih selang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat dan ada pula yang mengatakan Islam di Nusantara yang membawanya adalah bangsa Mesir, Iran, atau bangsa Arab Hadramaut. Masing-masing pendapat ahli menjadi sebuah teori yang perlu pembuktian lebih lanjut. Namun demikian, sampai dengan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, sekitar tahun 1524 sampai 1546, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan oleh kaum muslimin ketika sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam, seperti misal Kerajaan Aceh, Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran keturunan raja-raja pribumi, pra-Islam, dan para pedagang pendatang dari Arab. Perkembangan Islam di Pulau Jawa secara umum tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di daerah Demak, atau disebut Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, di daerah Jawa Tengah. Oleh masyarakat sekitar, Demak juga dikenal dengan sebutan Bintoro atau Gelagah Wangi. Kerajaan Demak merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Jika dibandingkan dengan umur, Kerajaan Demak jauh lebih muda dari Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Demak terjadi pada masa Raden Patah Dimensi, di mana pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Demak berkembang dengan cepat karena pengaruh dari Wali Songo.
Kerajaan Demak kembali mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Pangeran Trenggono. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.